bukti otentik saking ceteknya IQ 15 RM. Di situ dia bilang, Indo pun banyak dapat pemain warisan sebab guna jalan belakang. Pas tuh Presiden FIFA botak Infantino, kaki rasuah tuh banyak batu Indon yang sebenarnya dilarang dalam peraturan bola sepak. Lama-lama kasihan juga ya, saking nggak ada yang mau join sampai di stop sama pemerintahnya sendiri. Daripada maksain nyari ke Eropa Selatan, kenapa nggak ambil anak jati tempatan yang ada darah Asia Selatan? Akibat hanya raja saja yang boleh berkahwin dengan bule, dan rakyat jelata yang berkahwin silang dengan dirogol bangla-bangla. Membuat Malaysia sukar dapat pemain kacukan Eropa. Hola, salam fans Garuda. Kali ini kita akan membahas betapa barbarnya netizen plus 26 yang kebal ngadepin sarkas dari mana aja. Ada 3 entitas yang berbeda, namun memiliki beberapa kemiripan dari segi tingkahnya. Misalnya nih, kayak sifat playing victim yang ngerasa boleh nyolek orang tapi nggak mau dicolek balik dan nggak siap begitu kena counter. Yang pertama ada Dragan Talajic, pelatih Bahrain yang kena mental duluan begitu lihat hari-hari timnas Indonesia makin berkembang dengan kedalaman skuadnya. Alih-alih ketar-ketir, dia tutupinlah tekanan batinnya itu dengan satir ke timnas kita dan bilang, berasa kayak main lawan Belanda. Lah, kita ketemu mereka kayak lawan 12 orang di lapangan. Bukan 12 bro, tapi 17. Ingat masih ada wasit VAR. Ini sih nggak pemain, nggak federasi, sampai ke pelatihnya pada kena mental semua. Karena sebelum ketemu kita, mereka kena nightmare duluan di kandang Jepang. Wong di kandangnya sendiri aja mereka kena vermak habis 5 gol tanpa balas. Gimana tandang? Lepas dari kandang Jepang, masuk kandang kita. Di kandangnya sendiri aja hampir kalah mereka kalau bukan karena digendong wasit kemarin. Yang penting ntar pas mereka datang, kita jangan aneh-aneh. Karena mereka sengaja nunggu kita bikin blunder. Jadi cukup kasih tekanan dalam lapangan aja, jangan di luarnya. Walaupun cyber macam itu ya biasa di mana-mana. Tapi kan gak biasa buat mereka. Maklum namanya juga anak manja, ada bapaknya soalnya. Mana duitnya banyak. Oh kalau udah kena duit bisa ijo itu mata wasitnya. Dari Bahrain kita ke Asia Tenggara ngadepin 2 negara yang gak diajak ke ronde ketiga. Tapi kocaknya mereka juga ikutan kena mental dengan perkembangan timnas kita. Yang pertama ada Ban Nguyen fans Vietnam, di mana mereka ketar-ketir tiap ngepoin tambahan pemain grade A yang masuk ke timnas Indonesia. Sampai-sampai mereka merasa dominasinya di ASEAN terganggu dan terancam dengan ngarep kayak gini. Indo-Belanda jangan sampai mereka lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Karena ini akan mengancam Vietnam Raja Asia Tenggara tahun ini. Tentu kami berharap Indonesia di 4 pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini mengalami kekalahan untuk mengubur impian ke Piala Dunia untuk pertama kalinya di Asia Tenggara serta mengalami penurunan peringkat. Agar tim Vietnam tak bisa dikejar. Biar nanti aku akan menyaksikannya di TV Vietnam. Indonesia punya hampir 300 juta orang, tapi tak ada satupun yang tahu caranya main bola. Bilang aja kalau Anda iri karena negara Anda nggak punya pemain warisan. Terus dia taker level kita. Very hard, hard, medium, easy. Very easy, super easy. Indonesia with full local players. Di SEA Games, dia yang unggul jumlah pemain aja masih nggak bisa menang juga lawan 10 orang pemain kita. Junior mereka juga U17 kena 5 gol tanpa balas kan di AFF kemarin. Itu baru kelompok umurnya. Lah kalau seniornya, medianya sendiri aja ngakuin ketika kita dapetin Septian Bagaskara, dibilang itu adalah senjata misterius, kata Soha media mereka sendiri. Kalau udah kayak gini, nostalgia solusinya. Bidut Wong, dia mengatakan, tim pertama naturalisasi penuh dan tim cadangan. Satu-satunya tim nasional di dunia yang pemainnya tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa nasional mereka sendiri dan tidak pernah tinggal di negara mereka. Di mana Mark Klok? Pemain Belanda tidak punya darah Indonesia tapi sudah dinaturalisasi sebagai orang Indonesia dan selalu kalah dari Vietnam. Aktor yang bagus. Terus kata netizen kita, ini orang ngetik sambil nangis. Gimana nggak nangis orang yang join sekelas Emil, jebolan Akademi Juve dan sering ngicipin yang namanya ketat ya persaingan di Serie A. Sebelumnya di Sampdoria dan Inter Milan. Sementara kiper keturunannya dia aja udah dirogol sama Wakaje Raktar di kandangnya sendiri. Belum lagi ada Dian James yang sekarang masih aktif reguler main di Eredivisie dan Joy Pelupesi yang cukup punya pengalaman di Eropa. Jadi wajarlah mereka juga ketar-ketir. Gampang tinggal kita counter. Yang kita dapetin ini grade A, bukan imigran Brasil, apalagi turis grade E dari Anta Beranta. Nah, sekarang kita masuk ke sesi epik ya. Dari Bani Nguyen, kita geser ke Tanah Perindapan. Tempatnya Bani Sarapan alias Laskar Susah Beras dan Susah Gas.
Tapi disclaimer, ngadepin yang satu ini kita nggak perlu ambil serius. Cukup hargai lawakan mereka dengan banyakin ketawa agar mereka ngerasa usahanya tiap ngehibur kita dianggap. Bukannya apa ya, kasihan juga kan kalau nggak dianggap keberadaannya karena memang mereka diciptakan khusus untuk menghibur tetangganya. Jadi hargailah mereka. Gimana enggak? Setelah satu-satunya yang tersisa dari kebanggaan Malaites ini dipulangin di kandangnya sendiri sama kaptennya Malaites, Dion Choli. Praktis gak ada lagi yang tersisa dari Malaites ini kecuali ngebanggain paspornya yang mahal. Sampai-sampai buat hibur diri gara-gara keseringan ditolak pemain warisan, mereka anggap bahwa gak semua orang bisa dapetin paspornya yang semahal ini. Itulah ciri-ciri ayat penyedap hati. Padahal emang pemainnya kagak ada. Mari kita lihat komentar-komentar yang lumayan bikin ngakak. Tak ramai nak kerja apa dekat Indonesia, duit kamu murah. Duit kamu murah, tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu sama dengan RM100 Malaysia. Langsung di counter sama netizen kita. Malaites negara pajak dosa kasino buat subsidi beras. Duit kamu haram. Asli mau ngakak segakak-ngakaknya bang, ketawain Malaysia. Korang tunggu Tunku buat kerja. Senyap je, tapi cukup buat Erick Thohir itu tercirit. Tak ada apa-apanya berbanding Tunku Putra Johor. Langsung dibalas sama netizen kita. GWS, obat gilanya diminum dulu sana. Ini gak kalah lucu. Sudah sarapan ubi kayu, kasihan diketawain seluruh dunia. Hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama sampai berkali-kali. Malaysia wujud pada 1963, Malaya dibentuk pada 1948, sebelum merdeka 1957. Tak perlulah pemain warisan-warisan nih. Lokal kita aja apa kurang hebatnya? Kurang semua lah. Pemain lokal tuh sampah semua. Lawan Laos pun terkial-kial lah. Nak join World Cup pakai lokal 100 tahun lagi pun tak akan nak qualified. Tak payahlah cari pemain warisan. Kadang-kadang ada pemain warisan saja diamkan diri sebab tak nak main Malaysia. Kita guna je anak Melayu 2-3 pemain naturalisasi macam Bergson. Kita guna lokal pun padu. Ada yang nyeletuk tambah kacukan bangla. Padu. Nah, di sini yang kocak. Udah tahu kita murni usaha ET sama jajaran PSSI yang satset proses pemain keturunan. Bisa-bisanya dia malah jalain Presiden FIFA Infantino yang diklaim ngebantuin kita. Bukti otentik saking cetek IQ 15 RM. Di situ dia bilang, Indo pun banyak dapat pemain warisan sebab guna jalan belakang. Pas tuh Presiden FIFA botak Infantino. Kaki suatu banyak batu Indon yang sebenarnya dilarang dalam peraturan bola sepak. Cap sial. Endingnya pada tantrum dah tuh. Unfollow semua player yang dikatakan warisan. Player pun lama diamkan diri sebab follower naik. Lepas nih tunggu dah resmi follow akun player. Kita ada penolakan, tapi kita kekurangan beras tempatan. Kena scam lagi ke? Beginilah, tak payah pening-pening. FIFA dan AFC dah atur benda nih. Kita aja yang lalai. Simple. World Cup 2026 wakil Indonesia. World Cup 2030 wakil Malaysia dan Thailand. Seterusnya Vietnam. Sebab slot dibagi untuk ASEAN nih satu saja. Ampun dah. So tau banget. 2030 makan slot bertambah. Bisa-bisanya dia ngatur. Lolos mah di mana-mana emang karena layak dan punya kualitas. Dikira kasino kali bisa diatur-atur menangnya gantian. Mending lo atur aja dah tuh jersey template lu. Kasih tahu Puma belajar ke Expo. Gini deh caranya bikin baju kuning. Sama-sama kuning, mana yang terbaik? Beda kelas, ngapain bandingin sama timnasnya yang gak dapat restu dari pemerintah lokal pre. Lama-lama kasihan juga ya, saking gak ada yang mau join sampai di stop sama pemerintahnya sendiri. Daripada maksain nyari ke Eropa Selatan, kenapa gak ambil anak jati tempatan yang ada darah Asia Selatan? Akibat hanya raja saja yang boleh berkahwin dengan bule, dan rakyat jelata yang berkahwin silang dengan dirogol bangla-bangla. Membuat Malaysia sukar dapat pemain kacukan Eropa. Perempuan tempatan sibuk bercinta dengan mat bangla demi dapatkan pemain kacukan. Bang, udah bang, tak kuatlah aku. Rasa semesta tak kasihan sama kita. Jangan putus asa bro. Ingat pepatah, berakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit dahulu, senang pun tak datang, malah mati kemudian. Saking gak kuatnya dia bilang, kupu-kupu terbang melayang. Aku malu, banyak yang ganyang. Aku orang sebenarnya juga.
Dark System mana? Sampai di sini kebersamaan kita dalam mengcounter siapa saja yang nyolek timnas. Terima kasih telah menonton, dan seperti biasa, di bawah, I'll see you in the next video. Oh ya guys, recommended ini adalah portable magic device, sebuah alat canggih yang multifungsi untuk kesehatan maupun kecantikan. Nah, untuk kesehatan, alat ini berguna untuk orang-orang yang memiliki masalah kesehatan, mulai dari kekentalan darah, penyebab kolesterol, stroke, jantung koroner, pegal-pegal karena kecapean, atau apapun yang berhubungan dengan syaraf, ya mau itu syaraf kejepit, ya ataupun tentang kelumpuhan. Alat ini praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Lagi pula alat ini juga merangsang pemulihan sistem syaraf agar kembali berfungsi secara optimal seperti sedia kala, dan juga mengencerkan kekentalan darah dan memperbaiki molekul-molekul darah agar bisa mengalir secara sempurna dan mengalirkan nutrisi yang kita makan untuk keseimbangan tubuh kita. Nah, kalau untuk kecantikan maupun ketampanan, alat ini berguna untuk mengencangkan kulit yang sudah kendur dan meremajakan kulit agar senantiasa kencang dan tetap awet muda. Jika tertarik, silahkan pesan segera di nomor yang sudah tertera ini. Terima kasih dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. See you.